Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembangunan terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta ditargetkan selesai pada pertengahan Juni 2021. Bagaimana asal ide terowongan silaturahmi ini dan bagaimana pula progres pembangunannya selengkapnya akan dibahas dalam segmen At Large oleh rekan Valencia Melvinsi. Valen, silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, terowongan silaturahmi nantinya merupakan fasilitas yang akan menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral yang ada di Jakarta. Nah, terowongan ini ditargetkan akan rampung dan bisa dipergunakan oleh masyarakat nanti pada Juni 2021 ini. Sebenarnya kita lihat dulu seperti apa sebenarnya ide ataupun gagasan dari pembangunan terowongan silaturahmi ini. Jika kita kembali pada Februari 2020, ini sebenarnya sudah pernah dinyatakan dari Abu Hurairah, merupakan wakabit penyelenggaraan peribadatan Masjid Istiqlal, yang mengatakan bahwa karena selama ini memang pimpinan dua rumah ibadah sering ketemu dan sering berdiskusi baik dari Masjid Istiqlal maupun dari Gereja Katedral. Nah, dari sini muncullah kemudian ide pembangunan fasilitas terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Karena kalau kita lihat di Jakarta Pusat, posisi dari Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral saat ini, jika seandainya umat ingin berkunjung ke Gereja Katedral dari Masjid Istiqlal, sebenarnya hanya tinggal menyeberang jalan saja. Nah, memang ada pesan penting dari pembangunan terowongan silaturahmi ini, seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Februari 2020. Kita simak apa pesan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan terowongan ini. Tadi ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongannya. Bawah tanah. Sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah menjadi terowongan silaturahmi. Bicara soal progres pembangunannya, jika kita kembali mengingat kapan pertama kali mulai dibangun, yakni pada 15 Desember 2020. Kemudian target penyelesaian dari proyek ini adalah nanti per 13 Juni 2021. Jadi pemirsa, ini sekitar setengah tahun pengerjaannya dengan jarak terdekat pintu masuk terowongan menuju ke Gereja Katedral ini hanya 32 meter. Kemudian sedangkan dari pintu masuk terowongan ke Masjid Istiqlal hanyalah 16 meter. Jadi ini merupakan terowongan yang didesain sedemikian rupa supaya aksesnya sangat mudah bisa digunakan oleh masyarakat. Dan terkait dengan anggaran yang digunakan, ini jumlahnya adalah 40 miliar untuk membangun terowongan bawah tanah ini. Dan sejauh ini ternyata progres pembangunannya sudah sampai 20,89% dengan panjang sekitar 33 meter, tinggi 3 meter dan juga lebar 4,5 meter dengan total luas terowongan sekitar 339 meter. Dan kemudian ini nanti bisa diakses oleh masyarakat umum dan digunakan sebagai ikon untuk menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Kemudian dari makna terowongan silaturahmi, namanya cukup menarik pemirsa, terowongan silaturahmi. Ini akan menjadi salah satu ikon kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ini juga menjadi makna ataupun simbol toleransi karena ada masjid dan juga gereja dalam satu kompleks yang ternyata aksesnya pun dipikirkan sedemikian rupa supaya mudah digunakan oleh masyarakat. Dan pembangunan terowongan ini berfungsi untuk mempermudah akses jamaah antar bangunan rumah ibadah untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa harus mengganggu arus lalu lintas saat ini. Di sini juga ada pula harapan yang kemudian disampaikan dari pemuka agama terkait dengan pembangunan terowongan silaturahmi ini. Kita bisa lihat ini yang disampaikan oleh Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Albertus Hani, yang mengatakan semoga dengan adanya terowongan silaturahmi ini semakin mempererat persaudaraan, persatuan dan juga kebinekaan, serta silaturahmi dan toleransi antar umat beragama yang mendukung semangat kebangsaan. Nah, hal serupa juga disampaikan oleh Imam
Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar. Ia juga menyampaikan apresiasi terkait dengan ini merupakan landscape rumah ibadah agar menjadi contoh bagi negara lain. Wah, bangga bukan pemirsa? Ternyata kita bisa menjadi contoh negara lain terkait dengan kehidupan toleransi beragama. Nah, tidak hanya sampai di sana, ternyata Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin juga menyampaikan harapan yang positif terkait dengan pembangunan terowongan silaturahmi ini. Ma'ruf Amin menyampaikan ini akan menjadi salah satu simbol toleransi dan juga kebinekaan bangsa Indonesia yang akan menjadi contoh baik bagi masjid-masjid lain di wilayah ibu kota dan juga daerah lainnya, bahkan di tingkat regional maupun global. Nah, itu tadi pemirsa, sembari kita menanti sampai dengan terowongan silaturahmi ini selesai dan bisa dipergunakan, ini adalah menjadi salah satu ikon dari solidaritas dan juga toleransi antar umat beragama yang dimiliki oleh Indonesia, dan kita harus berbangga untuk hal ini. Demikian At Large hari ini. Marvin, saya kembalikan ke Anda. Valencia Melvinsi, terima kasih untuk informasi Anda.